Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari Volta Virgo setelah pemakaian 1,5 tahun lebih. Di sini yang pertama adalah kulit jok yang sangat tipis ya. Ini murni accident aja ya, dicakar kucing. Wajar kalau naruh parkir di outdoor itu nih. Tapi yang jadi catatan adalah bahannya tipis banget nih. Bisa dilihat ya. Jadi tipis banget sampai langsung kelihatan busa. Jadi nggak ada kulit-kulitnya yang tebal atau tekstur-tekstur ya. Saya pikir ini teksturnya bagus. Yang kedua, mika lampu menguning. Mika lampu di bagian belakang itu menguning ya. Padahal pemakaian 1 tahun lebih aja. Kalau beda di motor Jepang itu mungkin umur 5 tahunan baru menguning. Beda dengan yang depan ya. Mika depan itu lebih bagus. Ini masih bening. Yang ketiga, cat dan bodi plastik tipis. Ini juga accident ya sebetulnya ya. Ada jatuh di parkiran. Jadi nanti ada banyak nih bagian behel bawah, bodi samping kanan sama spion kanan nanti bermasalah. Tapi yang jadi catatan adalah catnya itu ketebalannya tipis banget ya. Sampai luka sedikit aja tuh langsung kegores kena bodi dalam. Nah, ini yang saya bilang tadi di spion. Material besi dan plastiknya kurang kokoh. Jadi begitu jatuhnya langsung patah. Dan lucunya lagi, ini bagian dalamnya itu bukan besi murni ya. Jadi seperti ada, bisa dilihat nih ada semacam karbon-karbon serat-serat kayak gitu tuh, karbon-karbonan gitu. Jadi itu betul-betul memang nggak sekokoh motor-motor Jepangan pada umumnya. Itu. Jadi memang dari spion juga agak berat. Jadi dia menopang spionnya itu kurang kurang kuat. Jadi patah langsung apa namanya, bopeng lumayan besar tuh untuk bagian dudukan spion. Bisa dilihat tuh serat-serat seperti itu ya, bukan besi murni jadinya, bukan alloy. Kalau alloy mungkin ini hanya penyok saja nih, jadi kayak serbuk-serbuk bersih gitu sih, campuran dari plastik. Nah ini yang kelima, ukuran bannya kecil. Memang rata-rata motor listrik yang seperti ini nih banyak ukuran ban 10 diameternya. Hanya saja dengan ukuran yang kecil ini, kalau dipakai ukuran normal sepeda motor biasa ini lebih bagus. Tapi nggak ada masalah sih. Ini pemain 1,5, pemakaian 1,5 tahun itu bannya masih bagus, cuma hanya kempes sedikit saja sih. Nih yang keenam, kurang rigid di tombol-tombol kelistrikan ya. Jadi bagian dalamnya itu sering kemasukan air kalau kita parkir hujan di luar, di outdoor. Kayak bermasalah itu adalah di sennya. Kadang sen kirinya saya mati gitu. Kadang remnya juga sensor remnya itu mati. Jadi mati dalam artian dia kan harus berbalik supaya hidup. Jadi kalau tombol atau pencetan handle remnya itu dipencet, itu bisa mati. Nah itu sensor itu yang sering bermasalah. Kemudian juga bagian dari gantungan kunci ini udah patah, ini udah gantian. Ini bukan karena saya ingin mengganti ya, tapi karena memang ini patah saja, nggak kuat menahan beban hidup. Nah ini saya ganti, ini itu bagian patah. Nah kemudian ketujuh, bahannya kurang kokoh. Yang tadi gantungan kunci, dan sekarang logo Voltanya ini ujungnya udah patah nih. Padahal saya cuma nyuci ke ke senggol dikit aja ujungnya udah patah. Gitu. Jadi bahan materialnya kurang kokoh. Kemudian yang kedelapan, beberapa logam dari motor Voltanya aja sudah mulai berkarat. Ini bagian standar udah karat nih, karat bahaya nih, Mbak. Karat yang cenderung keropos mungkin karena dari dari catnya juga kurang tebal, jadi gampang terkelupas, akhirnya jadi karat. Baut-bautnya, nah ini juga nih shock breaker belakangnya juga sudah mulai berkarat. Ya, jadi logam-logam stainlessnya itu kurang kokoh, kurang kuat, dan kualitasnya beda sama motor-motor Jepang. Dan terakhir, ini yang paling penting, nyawanya motor listrik, kualitas dan layanan baterai. Nanti mungkin menjadi pembahasan yang lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena sepengalaman saya pada saat memakai baterai ini, saya sudah berulang kali ganti di SGB ya, sistem ganti baterai Volta ini. Jadi ini saya pakai tukar baterai
Saya sempat menyesal, saya dulu baterai baru dari motor saya tukar di SGB, saya nggak paham, saya tukar dapat baterainya itu yang drop ini tulisan 15% off. Ini 15% off. Jadi baterai itu di indikator speedometer begitu masuk 15% maksudnya off. Ini baik juga sih. Mungkin ini bekas Gojek. Tapi yang jadi kenyataannya adalah bukan 15% lagi. 30% udah mati. Nah, yang ini juga beda nih antara yang kuning sama yang silver ini sebetulnya sama. Mungkin yang silver ini udah kekelet aja nih. Udah kekelet bagian luarnya dibikin baru QC-nya lagi. Padahal kalau dipakai yang silver ini malah 50% udah mati. Nah, itu kerugiannya. Kita tukar di SGB berharap baterai tukarnya bagus, ternyata enggak. Banyak baterai drop, mungkin bekas bercampur dengan Gojek yang lain. Saran saya sih Volta bikin membership beda ya antara Gojek dengan pemakai pribadi ya. Itu aja sih, ini kekurangannya. Itu saja sih kekurangannya. Tentunya kelebihannya banyak juga yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Jadi ini hanya sekedar pertimbangan teman-teman sebelum memiliki Volta Virgo. Saya sendiri sih merasa aman-aman saja untuk memakainya. Untuk motornya bagus, speedometernya juga bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.